Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Zara Padilla dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu dari tingkat 2 mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi akan melakukan penyuluhan tentang budaya anti korupsi dengan tema mahasiswa anti korupsi berani lawan korupsi. Stay tune, terima kasih. Selamat siang rekan-rekan semua. Selamat siang, Bu. Di sini saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Novi Zara Padilla dari Prodi Sarjana Terapan Keperawatan dan Nurse Poltekkes Kemenkes Bengkulu dari tingkat 2. Di sini saya ingin melakukan penyuluhan dalam mata kuliah Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Di sini saya mengambil materi atau judul saya mahasiswa anti korupsi berani lawan korupsi. Di sini di dalam poster saya menulis ada 2 nilai anti korupsi yang termasuk dalam 9 nilai anti korupsi, yaitu berani dan jujur. Oke, di sini saya akan melakukan penyuluhan, tapi sebelum itu saya ingin berkenalan dengan kalian terlebih dahulu. Dengan siapa namanya? Saya dengan Bapak Agung Dari universitas mana ya? dari Universitas Poltekkes Curup. Mbaknya Nama dari saya, mana, nama Mbak? saya Ibu Sinta Iya. dari Universitas Terbuka. Mbaknya dari mana, Mbak? Saya Vina dari Universitas Bengkulu. Oke, baiklah ya. Ini namanya Agung, Sinta dan Vina. Oke, baiklah Agung, Sinta, Vina. Di sini saya ingin membagikan poster. Jadi selama saya melakukan penyuluhan, kalian bisa melihat poster ini. Untuk Vina, ini untuk Sinta, dan ini untuk Agung. Oke, baiklah, semua sudah kebagian ya posternya. Bisa kalian lihat di situ bagaimana pendidikan anti korupsi. Di sini saya ingin masuk ke materi. Langsung saja ya, saya menjelaskan materi saya. Pertama dan utama saya ingin menjelaskan tentang apa sih itu korupsi terlebih dahulu. Jadi di sini saya ingin bertanya dulu kepada kalian, jika kalian mendengar kata korupsi, yang ada di pikiran kalian itu apa? Dimulai dari Agung ya. Jika Agung mendengar kata korupsi, yang ada di pikiran Agung pertama sekali itu apa? Yang korupsi yang di pikiran saya adalah tentang suap menyuap. Oke, suap menyuap ya. Oke, kita kunci. Sinta. Seperti penyogokan sehingga dapat menimbulkan perilaku menyimpang. Oke, benar. Lanjut ke Vina ya. Korupsi adalah tindakan yang bisa merugikan orang lain. Oke. Yang kalian sebutkan itu sebenarnya sudah betul, sudah mencakup ke dalam apa itu korupsi. Karena di sini saya ingin menjelaskan apa sih itu korupsi secara lebih jelasnya. Jadi, korupsi itu termaktub dalam ensiklopedia Indonesia, yaitu korupsi. Dari bahasa Latinnya corruption, yang berarti penyuapan, dan koruptor yang berarti merusak. Nah, di mana para pejabat negara ataupun badan-badan negara itu menyalahgunakan wewenangnya. Adapun secara harfiahnya, korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti menggelapkan uang, penerimaan uang, sogok, dan lain-lain. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan tentang bentuk-bentuk korupsi. Nah, bentuk-bentuk korupsi itu seperti penyuapan, pemerasan, nepotisme, dan gratifikasi. Kemudian penyebabnya ya bisa saja dari kemiskinan, kemudian ketidakmerataan gaji, kemudian gaji yang rendah, terdesak, rumusan undang-undang yang kurang sempurna. Nah, itu bisa menyebabkan terciptanya korupsi. Kemudian di sini kan kita ingin mempelajari pendidikan budaya anti korupsi. Nah, sebelum itu saya ingin kalian tahu anti korupsi itu apa sih? Pendidikan budaya anti korupsi itu apa sih? Dan anti korupsi itu apa? Nah, di sini saya ingin bertanya kepada kalian, apa yang ada di pikiran kalian ketika kalian mendengar kata anti korupsi? Dimulai dari Vina. Anti korupsi adalah kegiatan seseorang untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi. Kemudian Sinta, bisa dilanjutkan? Yaitu melakukan kegiatan seperti perkumpulan atau Ini saya ingin bertanya karena di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan pendidikan anti korupsi itu sendiri. Tapi sebelum saya menjelaskan, saya ingin bertanya kepada kalian yang ada di pikiran kalian tentang anti korupsi dan tujuannya itu apa? Dimulai dari Sinta. tujuan dari anti korupsi yaitu menghilangkan seseorang untuk melakukan kebijakan anti korupsi sehingga membuat Indonesia semakin lebih maju. Nah, betul itu mantap ya Sinta. Kemudian Vina. Tujuan dari pendidikan anti korupsi itu untuk mencegah
orang-orang melakukan tindakan korupsi. Itu semua udah benar ya, tetapi di sini saya akan menjelaskan lebih jelas tujuan pendidikan anti korupsi itu sendiri. Tujuannya sebenarnya itu adalah simpel, untuk menanamkan semangat anti korupsi pada anak bangsa dalam lingkup kampus, keluarga, masyarakat, dan lain-lain. Kemudian di sini saya ingin menjelaskan nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Ada 9. Di sini saya ingin bertanya kepada kalian, apa saja sih ke-9 nilai-nilai anti korupsi itu sendiri? Dimulai dari Sinta. Jujur, adil, bertanggung jawab. Sudah cuma itu aja. Gina? Jujur, berani, disiplin. Itu udah benar ya. Tetapi di sini ada yang lebih jelas, ada 9 nilai anti korupsi. Yang pertama adalah kejujuran, kemudian kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Itu adalah 9 nilai anti korupsi yang harus kita tanamkan pada diri sendiri untuk bisa melawan apa itu korupsi. Oke, di sini kan saya mengambil lingkupnya adalah mahasiswa ya, karena saya menjelaskan dan melakukan penyuluhan kepada kalian yang berstatus mahasiswa. Jadi saya ingin menjelaskan kenapa saya melakukan penyuluhan dalam lingkup mahasiswa. Jadi sebenarnya peran penting mahasiswa dalam keterlibatan gerakan anti korupsi itu sendiri sangat berperan sebagai agent of change atau menjadi motor penggerak. Karena mahasiswa memiliki intelijensi atau kemampuan berpikir kritis dan keberanian untuk menyatakan kebenaran. Kemudian keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi itu dibedakan menjadi 4 wilayah. Yang pertama dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian masuk ke dalam lingkungan kampus, kemudian berperan dalam lingkungan masyarakat, sampai ke tingkat lokal maupun nasional. Kemudian beberapa bentuk kegiatan yang bisa kita tanamkan atau bisa kita lakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada diri sendiri dalam lingkungan mahasiswa itu apa saja? Saya ingin bertanya kepada kalian, di dalam lingkungan mahasiswa apa saja sih kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada diri sendiri maupun dalam lingkungan? Dimulai dari Tina. Contohnya dengan adanya kantin kejujuran. Ya, betul. Lanjut ke Sinta. Kalau menurut saya sih yaitu melakukan kegiatan Ya. seperti perkumpulan kan. Ya. Nah, di sini kita bisa tahu kan bagaimana caranya kita melakukan wewenang agar tindakan korupsi tersebut bisa dihilangkan. Nah, itu betul sekali Sinta. Jadi beberapa bentuk-bentuk kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam lingkungan kampus itu seperti kampanye, kegiatan kampanye, kemudian sosialisasi, pelatihan, kaderisasi, dan sebagai contoh kecilnya itu adalah kantin kejujuran. Nah, apa yang ada di pikiran kalian tentang anti korupsi yang berhubungan dengan kantin kejujuran? Saya minta penjelasannya sedikit ya, dimulai dari Tina. Kantin kejujuran itu kan tidak ada yang menjaga. Jadi kita bayar sendiri dan ngambil kembalian itu juga sendiri. Jadi dari situ kejujuran kita akan. Oke, jadi tadi kantin kejujuran menurut Vina ya, itu betul sekali Vina. Jadi kantin kejujuran itu dilakukan untuk menumbuhkan nilai-nilai kejujuran dalam diri kita sendiri serta nilai tanggung jawab. Jadi kan kantin kejujuran itu tidak ada yang mengawasi, jadi kita membeli sendiri, membayar sendiri, dan mengambil kembalian sendiri. Disitulah kejujuran kita itu diuji seberapa adakah kejujuran dan rasa tanggung jawab dalam diri kita. Karena kejujuran itu merupakan salah satu dari 9 nilai anti korupsi tadi. Jadi kalau kita memiliki karakter yang kuat dan memiliki keberanian, otomatis kita akan melakukan kejujuran itu sendiri. Jadi ketika kita sudah berani bertanggung jawab, berarti kita itu adalah hebat. Jadi di sini itulah video penyuluhan dari saya dengan materi mahasiswa anti korupsi berani lawan korupsi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, stay tune. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena klik tombol subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini untuk upload video setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton. Yahoo!